Bulan 3 kemarin kita dengan bawa nama Joker, mereka udah ikut event di Bandung. Oke. Dan alhamdulillah peringkat 10 nasional kemarin dengan usia 16 tahun. Luar biasa. Selamat Theo. Ya. Makanya kalau Joker dibilang, wah mau so atlet, emang ada atlet. Nah saya berawal dari 10 kilo. Iya Bang. Goes. Itu pucat muka saya. Iya. Nah di 7.5 Play FM, recover yourself, recover the nation. Players masih dalam rangkaian 11 tahun celebrate dari Play FM ya Satrio. Oh 11 tahun ulang tahunnya Play FM buat hari ini Players. betul. 29 Juli ya 2021. Banyak banget hari ini yang akan spesial. Dimulai dari tadi pagi udah ya kan. Berlanjut player sampai nanti malam. Iya benar. Mulai pagi ini sampai nanti malam bakal banyak yang kita ajak ngobrol ya. Ada 11 narasumber yang akan kita ajak ngobrol. Karena ini 11 tahunnya Play FM. Betul. Dan pagi ini buat di plug and play ya. Kita udah kedatangan nih. Wah ini salah satu komunitas sepeda yang wah ini ya. Langsung aja kita panggil Rin ya. Ini dia Joker Cycling Club. Wih, ada Joker Cycling Club di sini. Yeay. Komunitas sepeda Palembang. Iya benar. Ada absen lu. Siapa aja nih? Ada Kak Edi Blekoks di sudut kiri. Selamat pagi. Pagi Kak Edi. Pagi. Ada juga Kak Jauhari Johan. Halo, selamat pagi. Atlet kebanggaan Sumatera Selatan ini. Iya Iya, kan? benar. Ada Se-Indonesia. juga. Nah, Siapa lagi kita absen yang terakhir? Pak Suhandi saya Oke. sendiri. Ya. selamat pagi, Pagi, abang-abang dan kakak, kan pada masih muda Iya, benar. semuanya. Ada Mas Terima kasih. Mas Edi, ada juga Kak Johari Johan dan juga ada Mas Suhandi di sini ya. Nih, awalnya kalau Rini boleh tahu, mungkin Bang Edi awalnya tuh dia terbentuk Joker Cycling Club, ceritanya gimana? Ucuk-ucuk, nih ada nih Joker launching, itu gimana tuh Bang? Awalnya itu dari main sepeda dulu. Main sepeda sekitar berapa bulan dan ketahun lah gitu. Beberapa anggota dari kita sudah mulai serius gitu kan. Itu cerita 4 tahun lalu gitu. Nah sudah kelihatan sedikit interestnya tambah bagus. Saya ngobrol sama Pak Suhandi, kok kita nggak bikin klub aja biar bisa terarah gitu kan. Teman-teman juga sudah banyak gitu kan. Ya udah kita cobalah gitu. Ya awal coba-coba itu rekrutmen dulu, bukan rekrutmen lah, mengajak beberapa untuk gabung dengan kita dan akhirnya sepakat untuk launching lah namanya Joker Cycling Team tadi di 30 Juni 2019 kurang lebih. Awalnya berapa anggota tuh waktu pertama kali terbentuk? Kurang lebih Pak Suhandi ada berapa Sekitar ini? 20-an orang lah sudah. 20 orang ya. Sekarang udah berapa Bang? 50-an ada. Wah, Ya. 2 kali lipat dan naik ya. Dan semakin banyak. Tapi kenapa namanya Joker Cycling Club? Ini Nah, terinspirasi dari karakter Joker di film kah Bang Edi salah satunya? Kebetulan itu tidak ada inspirasi apa-apa ya, spontan aja. Karena kan mungkin kita tujuannya pengen yang terkuat gitu. Walaupun di kampung ya. Tapi emang Joker itu kan salah satu villain, mungkin super villain yang bisa dibilang jadi favorit orang-orang. Apalagi dengan rilisnya Joker yang sama Joaquin Phoenix ya. Merubah perspektif si Joker itu sendiri ya. Jadi itu jadi salah satu alasan juga ya? Kalau di kartu, kita nih kan biasa lihat kartu Joker itu kan kartu unggulan. Walaupun merah hitam. Nah, dari sana lah gitu kan. Ya mungkin. Kalau ya, udah punya megang kartu Joker udah menang lah. tapi sedikit ada tambahan. Boleh. Joker itu kan kita melihat suatu superhero tentu dengan karakternya yang sangat unik.
pada dasarnya kita ambil yang garis besar. Joker itu kan suka bercanda, jadi semuanya jangan dianggap terlalu serius gitu. Oke. Tetapi yang badass-nya, tingkat badnya kita anggap itu supaya kita menjadi kuat dan powerful lah intinya. Jadi walaupun nggak serius-serius banget tapi paling oke lah gitu ya. Betul, seperti itu. Basecampnya di mana sih? Ini Bang Edi atau Kak Jo boleh bantu ngobrol? Iya. Basecampnya kita kan kalau pagi kita biasanya di Ankle Bike, kumpul di Ankle Bike di situ. Karena kan setiap 535 kumpul, 540 kita udah mulai Jalan bersepeda, ya? udah mulai Oke. jalan. Iya. Telat dikit tinggal. Susul kami langsung. Share location ya. Ya kalau kesusul sih kata Kak Jo kan. Betul. Baru mau nyusul udah finish. Tapi kalau untuk ini kan awal-awal bikin ketika baru berdiri Joker Cycling Club ini ada 20 orang ya. Kemudian berkembang sampai dengan 50 orang. Untuk kalian sendiri bisa gimana ya untuk merekrut anggota baru tuh kayak gimana tuh? Ada persyaratan tersendiri nggak kalau dari Joker? Syaratnya utama harus pakai sepeda balap dulu. Road bike ya. Jangan pakai sepeda anak-anak. Gak bisa. MX nggak boleh. Iya. Nggak boleh. Beda. Saltum lah katanya. Nah itu syarat utama sepedanya harus sepeda balap. Oke. Aparelnya istilahnya untuk safety-nya helm segala macam itu mesti dipenuhin. Istilahnya kalau main di jalan helm, baju sepedanya, sepatu segala macam harus memenuhi syarat. Bang Edi kenapa ketat baju kalau sepeda road bike itu? Tolong. Biar tidak berkibar-kibar deh. Kenapa sih Bang Edi? Kalau bahasa orang yang nggak ngerti itu mungkin lihat pesepeda ini jijai ya. Kok cowok pakai baju sepeda ketat-ketat. Nah, tapi ketika bicara kita sudah main di speed ya. Semakin ketat baju kita itu faktor angin ketika kita jalan itu mempengaruhi gitu. Aerodinamisnya berarti ya. Nah, tepatnya bahasanya seperti itu. Jadi kayak kalau kita pakai baju yang agak gede, ntar dia kibar-kibar itu ngaruh juga tuh berarti ya. Ngaruhnya Memperlambat. 1 kilo. Wow. Ketinggalan 1 kilo. Kibarnya 2 kilo. Kibarnya 3 kilo. Nah, ini menarik nih ya. Untuk sepeda sendiri mungkin kan sekarang jadi bersepeda ini jadi apa ya? Jadi kayak demam nasional lah bisa dibilang di Indonesia ya. Di semua kota ada muncul klub sepeda baru dan segala macam. Tapi mungkin yang bisa concern ya nggak semua orang bisa concern ya. Mungkin karena konsisten lah ya. Iya, dalam artian mereka nggak ngeh sampai segitunya gitu. Nah, untuk Joker Cycling Team sendiri apa nih untuk gear-gearnya yang sendiri yang peralatan ataupun juga dari aparel, dari sepedanya mungkin bisa di-share yang untuk yang secara yang diterapin di Joker tuh kayak gimana? Standarnya. Iya. Gitu. Standarnya tuh ya. Kalau dari kita sendiri ya konsep ya, memang base dari kita itu tujuannya mau olahraga. Yang bikin kita terus menerus memacu adrenalin itu ketika kita mendapatkan speed tertentu, jarak yang lebih jauh dari sebelumnya. Nah itu merupakan kepuasan kita sendiri. Atau pada hari itu kita berhasil mencopotkan 1 orang, 2 orang. Nah itu ada kepuasannya lagi. Jadi itu terus kita kembangin. Jadi dari berbagai klub lain mungkin punya konsep lain. Atau wah saya pengen gaya-gayaan. Itu sah-sah aja. Tapi bagi kita sendiri olahraga itu penggapaiannya bukan kita penghobi ini bukan pasti jadi atlet enggak. Cuman mau jadi atlet mungkin ya. Pura-pura jadi atlet. Yang atlet beneran Kak Jawari Johan ya. Nah, makanya kalau Joker dibilang, wah mau so atlet, emang ada atlet. Kenapa ini, ya kan? Satrio, gue juga sempat baca nih, Bang Kak Jo, Bang Suhandi, hari ini sempat baca di Sumatera Express kalau nggak salah, itu ada artikel yang memuat kalau Joker Cycling ini salah satu wadah untuk menjaring atlet-atlet muda. Itu iya memang begitu. Itu prosesnya gimana? Tim pencari bakat berarti. Oh iya. Kayak gimana tuh? Boleh Mungkin jelasin Kak Jo bisa jawab. Kalau singkatnya dari kita awalnya kita ini semua penghobi. Nah, kita rekrutlah Pak Jawari. Istilahnya dia yang sangat dekat dengan atlet. Karena kita hobi tadi mungkin cuman bisa support bantu dari segi materi, akomodasi atau apa. Nah tapi tepatnya Ari lebih ngerti lah gitu kan. Nah makanya pertanyaan ini mungkin Ari bisa jawab.
Mungkin ya intinya kita bergabung dengan Joker ini emang kenalnya udah lama. Kenal udah lama, hobinya juga sama, olahraga bersepeda. Ya akhirnya saya juga bergabung dengan teman-teman Joker di sini. Bergabung situ, tapi di dalam Joker ini kita ada memang support, ada beberapa atlet yang disupport Joker untuk ya fokus untuk menjadi atlet lah ya gitu ya. Karena setiap bisa dibantu akomodasi, nutrisi, semua disupport dari tim Joker dan teman-teman yang lain. Ya di sini kita ada Theo sih intinya, namanya Theo. Dia usianya 16 tahun. Kemarin bulan 3 kemarin kita dengan bawa nama Joker, mereka udah ikut event di Bandung. Oke. Dan alhamdulillah peringkat 10 nasional kemarin dengan usia 16 tahun. Luar biasa. Ya. Selamat Theo. Ya itu juga semua berkat support dari teman-teman Joker juga. Oke. Jadi silakan mungkin kalau ada teman-teman yang ingin berminat ya mungkin ke depannya ingin menjadi atlet ya mungkin bisa kita bantu-bantu ya bergabung di tim Joker, boleh juga. Ngobrol dulu yang penting. Yang pasti ngobrol dulu. Iya kan ketemu terus tiap minggu sepedaan bareng bisa diarahin ya jadi. Cocik nggak nih Iya kan? benar. Iya. Tapi Bang Edi, road bike itu yang Rini tahu identik sama sepedanya tuh super mahal harganya. Tapi sebenarnya kalau road bike sendiri itu bisa kita rakit sendiri nggak sih? Atau ada macamnya gitu Bang Edi? Jadi kalau sepeda ini kan mesinnya itu ya memang sepeda, bukan hal yang mesti ditutupin lagi. Harga itu pasti ada yang mahal, ada yang murah, dan ada yang sedang gitu. Kalau sistemnya ada harga, ada rupa ya? Ada rupa, yes. Bukan rupa lah, tapi lebih ke fungsionalnya memang tidak bisa dipungkirin gitu. Teknologi lah itu. Betul. Balik-balik kan untuk melakukannya itu balik ke kita sendiri gitu. Punya nggak kemampuan untuk menjalankan itu gitu kan. Dan Joker sendiri itu tidak mematok anggota itu harus ini itu ini. Jadi bebas. Karena poinnya kita mau olahraga ya. Jadi jangan terpaku misalnya, wah si Anu beli barang mahal nih, jelas. Enggak, belum tentu yang mahal itu kuat gitu kan. Betul. Nah jadi base-nya harus tanemin olahraga sportif, kompetitif gitu aja. Nah tapi kemarin ini viral nih kan. Di internet ada beberapa oknum sepeda yang lewat di jalan raya dan bukan di lintasan sepedanya. Apalagi kayak kalau yang kemarin itu di Jakarta ya. Kalau menurut pendapat dari teman-teman Joker Cycling Club gimana tuh untuk kasus itu? Ya tadi sempat ya kemarin juga sempat dibahas ya. Kalau mau diusut siapa benar, semua mau benar. Iya. Mau dibilang salah nggak ada mau ngaku salah. Ya kita sebagai pelaku olahraga, terutama cyclist belakangan ini, dan saya coba ngobrol sama teman-teman solusi apa yang mesti kita terapin karena barang ini lagi panas nih. Ya saya simpulkan kita nih mau olahraga kalau bisa di jam-jam tertentu yang tidak mengganggu lalu lintas. Oke. Istilahnya kepadatan dalam kota ya kita hindarin gitu kan. Misal dengan jamnya di weekend gitu atau lebih pagi gitu. Jadi sepulangnya itu nggak terlalu mengganggu gitu. Itu aja sih. Jadi soal jalur sepeda bisa dibayangin jalur sepeda paling 1,5 meter. Kalau semua pada main di situ 200 sampai 500 orang ya mustahil lah gitu. Nggak cukup ya. Ya betul. Jadi hal utama kalau misal melintasan kota patuhi aturan lalu lintas. Lampu merah stop. Nah itu aja kita coba dulu. Nah dari kita sendiri tidak bisa menyalahkan beberapa oknum lah. Nah, kita mulai sendiri memberi image bagus ke orang-orang bahwa kita murni mau olahraga. Minta pengertian lah istilahnya. Jangan sampai viral ini jadikan satu pemikiran yang jelek ke semua orang yang benar-benar mau olahraga. Mungkin Ari mau nambahin? Boleh Kak Jo? Iya sih kemarin kan sempat viral beberapa masalah pesepeda di ibu kota lah pastinya. Terus jangan sampai ada di Palembang lah menurut saya. Ya makanya kita selalu berusaha untuk mengerti sesama pengguna jalan. Karena ini kan jalan umum dan semua juga boleh melewati itu. Betul. Jadi
dengan adanya maksudnya bersepeda yang ada di Palembang sekarang, ya kita tetap berusaha saling peduli dan saling memahami lah sama teman-teman yang lain, sama pengguna yang lain. Makanya dari itu kenapa Joker ini selalu mulai berolahraganya pagi. Kan 5.35, 5.40 jalan, jam setengah 8, jam 8 udah selesai. Nah itu harapan kita juga agar tidak mengganggu lalu lintas di ibu kota pastinya. Dan kalaupun emang mau bersepeda yang sampai jaraknya jauh atau panjang, kita tuh biasanya akan lebih awal lagi untuk memulai kegiatan tersebut. Jadi jangan, ya kita sesama pesepeda, sesama pengguna jalan saling mengerti lah untuk masalah itu. Dan syukur sampai sekarang juga belum ada yang bermasalah ya, maksudnya yang sempat ada yang protes atau dengan dengan masalah bersepeda, khususnya dengan Joker sih belum ada sampai sekarang, dan harapan saya sih nggak ada sampai ke depannya nanti. Iya benar. Nah kalau di Palembang sendiri kita emang punya jalur sepeda baru ya Bang ya, banyak yang diperbarui dulu sebelum dibikin ada garis-garis hijau itu yang ada di Sudirman itu dulu cuma satu, sisanya di depan wali kota. Iya kan cuma satu itu. Abis itu karena animo dari pesepeda pada saat pandemi rame, jadi Pemkot kita mendukung, dibikinlah jalur sepeda. Nah tapi di kenyataan di lapangan itu kan banyak parkir mobil. Jadi kan diambil tuh space-nya. Iya benar. Karena posisi jalur sepedanya kan paling pinggir atau sebelah kiri. Iya betul. Kadang kan orang suka kita nggak tahu mana manusia ya, kadang sembarangan parkir gitu kan. Orang mobil bentar aja parkir. Ya sepeda kan mestinya lewat situ tuh. Nah itu gimana tuh kalau menurut kalian? Nah balik seperti saya bilang tadi, pemerintah mendukung, tapi terkadang fakta lapangan itu yang seperti saya bilang, ketika weekend yang keluar semua 500 sampai 1.000 pesepeda itu mustahil gitu. Susah masih belum bisa di ini. Betul, makanya saya bukan menghimbau lah, saya sendiri kepada anggota sudah sepakat gitu kan, mencari rute itu jangan sampai saling mengganggu lah. Misalnya kita mainnya arahnya lebih sepi gitu, keluar kota gitu kan. Nah dengan hal ini kan kita sudah mengurangi populasi dalam kota gitu aja itu. Nah seperti mobil atau segala macam ya itu udah nggak bisa diatur lah ya, bukan jadi wewenang kita. Sepedanya yang menyesuaikan jadi agak keluar dikit baru masuk lagi gitu ya. Jadi lebih ke ngalah lah gitu, lebih mengalah lah gitu. Asal jangan saling yang ngotot-ngototan gitu maksudnya, karena itu yang dihindarin ya. Poinnya kita di jalan ini keselamatan masing-masing cyclist kan tanggung jawab kita semua. Yes benar. Ya, jadi kita nggak bisa ego gitu. Apalagi kita bermain di dalam peleton. Satu yang bermasalah itu mengganggu seluruhnya. Jadi kalau ego di jalan ini sudah ini itu udah pasti nggak beres gitu. Itu ada formasinya tuh Bang, peletonan gitu ada. Nah ini Ari lebih gimana? Tuh, boleh dijelasin dari definisinya dulu mungkin ya peletonnya. Kalau di kota itu gimana? Kalau misalnya route-nya peleton kayak. itu satu tim ya, rombongan maksudnya gitu ya. Mas peleton tuh jadi maksudnya peleton itu intinya sebenarnya kenapa disebut peleton? Peleton itu adalah suatu kelompok aja, suatu grup lah, suatu tim itu melakukan bersepeda. Sebenarnya intinya untuk lebih aerodinamis ya, karena susun ke belakang, karena posisi yang depan kan untuk menghindari angin, jadi mereka selalu bersepeda berpeleton, khususnya road bike berpeleton. Dan itu juga sebenarnya bisa membuat jadi pesepeda juga jadi lebih rapi dan bisa berbagi jalan dengan pengguna sepeda yang lain. Nah, jadi makanya kadang kita suka bersepeda, ayo kita bersepeda berpeleton dong, bilang berpeleton. Ya intinya itu sebenarnya. Yang pertama biar lebih aerodinamis, dan yang kedua juga bisa berbagi jalan dengan teman-teman yang lain, yang pengguna jalan yang lain, kayak dengan motor, dengan mobil, dan juga banyak yang lain. Itu intinya berpeleton. Yang paling depan itu kaptennya berarti ya Bang? Bisa disebutnya road captain ya, RC ya biasanya. RC ya, karena itu yang di depan dia biasa yang akan menginformasikan ada apa nih jalan di depan, misalnya atau ada lubang, atau nanti tiba-tiba ada simpang, ada mobil yang mau keluar gitu misalnya kan. Nah itu biasanya itu tugasnya si RC lah sebutan kita. Sebenarnya kalau untuk sepeda sendiri itu ada signal ininya ya Bang. Kalau misalnya untuk kaptennya sendiri, misal ada lubang itu. Iya, ada kodenya juga. Ada kodenya. Kalau misal ada lubang itu gimana? Ada lubang kita biasanya terserah lubangnya di kiri atau di kanan, ya biasanya kita pada nunjuk di bawah gitu. Misalnya awas lubang kanan, awas lubang kiri gitu. Jadi kalau lagi sepeda peletonan tuh harus aware juga ya dengan apa yang tetap konsentrasi juga. Karena kita nggak bersepeda sendirian, karena kita juga harus peduli dengan teman-teman yang lain kan. Karena salah satu aja yang bisa crash, yang lain juga
akan Kena jadi juga ya. masalah. Iya, Iya, betul. Jadi saling peduli sesama teman. Oke, saling aware ya. Nah kalau di depan tadi road captain, ada lagi kah ininya yang punya fungsi sendiri? Ya, Biasanya di belakang tengah ada atau di belakang? Ada sweeping yang belakang biasanya. Oke. Jadi Itu- itu yang memang ditugaskan, itu biasanya beda-beda sih orangnya. Biasanya ditugaskan untuk ya menginformasikan misalnya ada teman yang pecah ban nih bilang, Oke. itu dia akan menginformasikan. Tinggalin Ada ya, yang pecah ban, tinggalin. ayo tinggalin yuk, kita makin cepet yuk gitu kan. Jahat ternyata ya. Itu Pak Sohandi kayaknya jadi perinya, jangan. ya kan? Gak apa-apa, udah terjawab semua sama teman-teman. Jadi kalau di depan itu road captain, dia yang buka jalan, dia yang ngasih tahu ada apa aja di depan. Iya. Yang di belakang dia yang jagain ya, jagain dia rombongannya biasanya gitu, ya. jagain rombongan. Nah ini juga salah satu fenomena nih yang terjadi nih kayak di Jakarta lagi sih sebenarnya ya. Sepedaan tapi ada patwalnya tuh. Nah itu kayak gimana tuh Mas? Dia. Nah, Ini itu menarik sih, nih. Apalagi di depan mobilnya ya. menghirup. Gitu Menghirup polisinya di asap depan. knalpot, Kan kita sehat. bingung ya kan sepedaan kan biar ini ya. Iya. Ya itu sih saya nggak bisa bilang ini ya misalnya benar atau enggak sih ya. Tapi Iya. kalau sepengetahuan saya, kalau pada saat berlomba sih boleh dipakai patwal ya. Tapi Oke. pada saat kita berolahraga biasa yang bersama teman-teman biasanya sih hanya dikawal satu motor yang biasanya temen sih ya. Iya, tim medis lah, tim medis Iya, ya. maksudnya tim support mereka lah. Iya, Ya. iya. Misalnya ada yang bocor ban atau yang butuh air atau yang habis pada saat di jalan. Nah, itu sih butuhnya. Tapi kalau untuk patwal sih ya kembali sih dari teman-teman pesepeda yang lain sih ya, komunitas masing-masing sih ya. Oke, itu balik lagi ke orangnya Iya, ya balik lagi ke sebenarnya orangnya. ya. Nah kalau lagi peletonan nih, misalnya ya kan Joker Cycling Club tiap minggu lah ya. Pernah gak kejadian ada yang trouble gitu sepedanya? Terus dari kalian kayak gimana tuh biasanya? Justru itu yang dicari sama Bang Edi tahu. Iya kan, Bang? Biasanya itu kalau ada trouble kita biasanya Langsung stop kah semuanya atau gimana? stop Langsung juga. Langsung tinggal. Langsung tinggal tunggu di tempat makan aja. Kita makan di sini ya, dikabarin langsung. Ini gue Sherlock ya kan. Gak biasanya kita kalau kita ada trouble apa-apa itu biasanya langsung di tim support oleh Pak Suwendi pastinya. Oke. Pasti dia pasti akan langsung menginformasikan ke teman-teman. Ini- Ini yang paling dicari nih ya. Iya. Mas Wandi ya. Iya. Pemeran pentingnya ya. Iya. Ini adalah perinya. Lihat oknumnya, kalau Pak Edi kita tinggal ya. Speednya tambah. Coba, nih selain di Palembang Sumatera Selatan, biasanya Joker Cycling Club pernah sepedaan mana lagi nih? Nah soal touring nih Pak Suhandi nih jam terbangnya lebih tinggi. Udah keliling. Oh, tentu Udah, udah jauh udah. yang lebih tinggi. iya. Enggak lah, kita cuma sekedar ikut Coba touring-touring aja. Pak di Sandi dulu Jawa. nih, Pak Sandi dulu coba. Gimana tuh? Di mana aja? Ya kalau kita sih beberapa anggota Joker juga paling cuma ikut-ikut acara touring, Grand Fondo segala macam itu aja. Di Pulau Jawa, Denpasar itulah paling gitu. Oke. Kalau di Jawa di mana terakhir tuh? kemarin? Terakhir di Jawa Timur ya. Jawa Timur. Ya. Terakhir Jawa Timur sebelum pandemi ini. Itu biasanya satu kali satu rute jalan sepedanya itu berapa kilo tuh? 100 kilo ya biasanya minimal. Ya. Ada yang 400 loh udah. Grand Fondo ya. Iya. Gue bilang kan astaga 400. Gimana persiapannya itu Bang Edi? 100 kilo aja gimana kalau Bang Edi pribadi persiapannya? Itu kan endurance ya. Persiapannya itu apa yang aja? jelas kalau 100 kilo itu sudah biasa bagi kita. Makanya saya bilang tadi konsep kita itu selalu mencari lebihnya, bukan Oke. untuk pamer, tapi pembuktian masing-masing grup kita itu ada Bisa satu gitu ya? kepuasan gitu, satu kepuasan lah intinya. Iya, iya. Nah, jadi salah satu anggota kita sudah berhasil memecahkan rekor 426 kilo dalam berapa hari ya kemarin nih? Dalam satu hari kayaknya. Dalam Wow. Dalam satu hari. Namanya tolong disebut. Siapa namanya Bang Edi? Wandi, Oke. ya. Kak Wandi. Mas Wandi, kamu luar biasa. Iya. Tatap mata saya. Tuh dia di mana tuh? 20 ininya, kilometer untuk loh. rutenya? Kalau kemarin di lapangan kayaknya Pak Suwandi juga ada challenge buat anak-anak Joker. Dia juga turun di berapa 200 kiloan ya. 300. 300 kiloan. Wow. Nah, kalau saya tidur aja jauh begitu. Weh. Spesialis saya bukan kejauhan. Dia diam-diam. Gue tuh 500 tau. Iya. Enggak Iya lah. kan?
Rini kan sepedanya berapa Wah, Rini? 50 kilo. Itu sudah sangat prestasi. Habis 50 loading langsung ya? Iya, loading pulang. Ya kan. Udah gak kuat lagi Kak. Nah kita tanya yang atlet nih, kalau Mas Johari-Johan gimana tuh? Kalau di saya kan tergantung eventnya sih ya. Kalau kayak kemarin Green Pundo di Ranau itu kan bawa nama Joker juga kemarin di sana 100 kilo. Dan alhamdulillah nomor 1 kita tim Joker peringkat 14678 ya. Wow. Itu kapan 2020 ya? 2020 kemarin. Akhir tahun ya kalau nggak salah ya. Yang Grand Pondo itu. Kemarin tim Joker ngirim ke sana ya, ikut support di sana juga. Oke. Kalau secara pribadi Kak Johari-Johan berapa tuh paling jauh kalau untuk sepedaan? Paling jauh sih saya pernah 386 sih nggak salah ya, 386. Itu di mana tuh Kak? Itu waktu itu pernah dari Jakarta Surabaya sih, tapi ada beberapa etape sih saya. Ada beberapa etape. Jadi maksudnya siap siang makan stop makan dulu gitu. Enggak yang langsung one way gitu ya. Iya nggak bisa. Takutnya kalau sepedaan mau makan nasi padang di jalan kan semua. Bener juga. Harus stop dulu kita. Iya. Rendangnya terbang ya. Terbang. Ya nggak Kak Suhandi. Pokoknya itu penting tuh rendangnya. Kalau urusan konsumsi emang harus didahulukan gitu. Iya. Kalau sepeda Bang Edi, Kak Jo, Bang Suhandi itu di fitting dulu gak sih biar pas kan, apalagi endurance jauh sampai 386 kilo atau lebih dari 100 kilo. Itu pengaruh gak kalau dia pas sama badan kita gitu Bang? Iya untuk sepedanya di fitting gitu dia pas gitu posisinya. Kalau fitting itu sangat mempengaruhi ya. Cuman kadang-kadang saya balik-balik lagi teknologi ke depan ini kan semakin detail gitu loh. Tapi poin olahraga itu kadang-kadang tidak semua orang bisa melakukan hal sedetail itu. Tapi yang utama mau olahraga itu perlu step seperti Ari bilang tadi, dan mental tahan bantingnya gitu loh. Target yang dicapai itu tergapai bukan asal hari ini mau 100 nih, padahal baru 10 kilo. Nah, jadi jauh masih perjalanan. Satria banget tuh. Hey. Istilahnya kita berolahraga itu punya attitude dan smart. Smart lah. Dalam arti jangan muluk-muluk bilang begini begitu, tapi ya ada tahapannya seperti Ari bilang gitu. Semuanya yang tidak mungkin akan mungkin. Karena saya berawal dari 10 kilo. Iya, Bang. Goes. Itu pucat muka saya. Iya. Pertama baru mulai Mas ya? Baru mulai, pucat. Tapi kalau misalnya untuk sepedaan sendiri ya kan, road bike itu jadi salah satu digemari juga sekarang. Apalagi DDA-nya Geraldine ya kan udah memakai ini road bike ya kan. Tapi mungkin untuk road bike sendiri ada tips dan triknya. Mungkin biar kenapa ya ini speednya, padahal sepedanya udah mahal nih misalnya. Speednya udah masih tetap juga nggak kenceng, atau kesalahan yang biasanya kejadian gitu untuk pemula road bike. Betul. Itu seperti apa? Ya balik tadi Ari pernah tadi baru nyampein, semua itu ada stepnya. Nggak bisa kita bilang hari ini 10 kilo targetnya besok 100 kilo. Sama dengan speed. Itu progresnya juga bertahap. Hari ini mungkin saya start itu dari speed cuman 15 sampai 20 km per jam. Kebayang sekarang kalau misalnya main peletonan itu bisa 40 sampai 50 km per jam. Itu prosesnya panjang gitu loh. Nggak bisa bilang wah mudah gini, saya beli sepeda mahal nih pasti bantu kamu. Enggak, karena olahraga itu butuh proses dan butuh otot, butuh napas, semua sinergi di sana. Yang jelas tipsnya ikutin progresnya, karena adrenalinnya itu diproses. Nah, gitu, bukan di hasil ya. Adrenalinnya itu adalah diproses. Dari Kak. Quotes of the day. Kak Johari-Johan mungkin ada mau ditambahin? Mungkin kalau dari saya mungkin khususnya buat teman-teman yang baru mau ikut road bike sih ya. Road bike kadang kan banyak nih suka tanya nih, saya udah beli sepeda nih sekian udah ganti ini ganti itu, tapi kok masih gak enak saya pakai ya, kok nggak nyaman ya. Nah itu kadang saya suka tanya itu size-nya bener nggak yang dipakai? Karena orang awam kan kadang taunya road bike, road bike sama semua enggak. Tapi karena kan kalau road bike itu sebenarnya ada size-nya juga. Tinggi sekian size-nya apa, tinggi 170 size-nya apa gitu kan. Nah itu juga harus diperhatikan. Banyak teman-teman, ada teman jual murah sepeda road bike bilang gitu. Udah beli, tapi bukan ukuran juga nggak akan kepake. Betul. Dipakai sepeda juga nggak akan nyaman. Tadi quotes yang gue tangkap itu adalah adrenalin adalah proses.
dari Bang Edi. Semuanya pokoknya intinya proses deh ya. Baru bertahap jauh untuk sepedaannya. Banyak yang kita obrolin tadi ya. Betul. Jadi kalau untuk yang pemula baru-baru mulai players harus konsisten ya dan juga menghargai proses sih sebenarnya lebih ke gitu ya. Jadi kayak Mas Edi tadi share juga di awalnya 10 kilo. Awalnya pucat 10 kilo. Sekarang udah ratusan itu 100 ya kan. Dan juga untuk speed juga sama gitu ada prosesnya ya kan. Kuncinya proses dan konsisten ya. Oke. Nah kalau ini mumpung lagi ulang tahun kita players Play FM kita ajakin main game dulu nih. Iya kapan lagi? Iya. Ngajak main Joker Cycling Club ya. Jadi ini kita kayak rapid fire question ya. Kita bakal nanya ke satu-satu nih. Jawab cepat aja. Biar seru, iya. Kita mulai dari Bang Edi ya. Oke. Aero atau enduro? Aero. Hujan atau terik matahari? Terik. Jalan berlumpur atau berbatu? Berbatu. Sepedaan dalam kota atau luar kota? Luar kota. Nanjak atau nurun? Nanjak. Nanjak Climber berarti. Kita coba. Lanjut. Kak Johan ya. Coba. Aero atau enduro nih? Aero. Hujan atau terik matahari? Terik matahari. Jalan lumpur atau batu? Batu. Sepedaan dalam kota atau sepedaan keluar kota? Keluar kota. Nanjak atau nurun? Nanjak. Coba nih, Terakhirin. ini pamungkasnya nih. Ini yang paling penting nih ya. Ini yang paling penting, ini adalah support ya kan. Tim support nih. Sweeper. Siap Bang Suhandi? Iya siap. Iya dimulai. Aero atau enduro? Enduro. Hujan atau terik matahari? Terik. Jalan berlumpur atau berbatu? Berbatu. Sepedaan dalam kota atau di luar kota? Luar kota. Nanjak atau menurun? Nanjak dong. Kurang lebih sama ya ini ya tapi ya. Satu tim nih emang ini ya sehati gitu ya. Iya, chemistry-nya udah dapet banget lah. Betul. Tapi emang kalau untuk sepedaan lebih seru dalam kota atau luar kota nih kalau dari Joker? Luar kota lah ya. Luar Kalau kota saya sih. luar kota. Yang paling ya. ditandain di daerah Sumatera Selatan yang udah teman-teman Joker Cycling mampir. Arah Kaya Agung itu sudah bagus jalannya. Wes. Itu Sekali naik ngecek jalan turun. tuh nih. Jadi lebih tak aware ya. Oh ini bagus nih aspalnya baru nih. Yang ini butuh benerin nih. Titik-titiknya tahu. Iya. Kalau untuk tanjakan dan turunan. Nah ini juga nih buat pesepeda ya. Apalagi kan Play FM juga punya tim olahraga 975 KM namanya. Ada yang lari, ada yang sepeda. Jadi kan kadang ya kalau aku sih lari sih kan. Nah teman-teman yang sepedaan kadang cerita tuh habis sepedaan. Wah gila kemarin tanjakannya gini. Terus tanya-tanya kan. Emang kalau tanjakan, ya kalau tanjakan kan susah tuh. Kan goes ya pelan-pelan naik. Nah kalau turunan juga sama kadang kan kenceng tuh ya mesti pinter handlingnya gitu. Kalau dari teman-teman Joker Cycling gimana tuh untuk tanjakan dan turunan ini sendiri? Kalau saya pribadi tanjakan itu ada tantangan khusus ketika kita naik ya. Itu ada namanya elevasi dan gradien. Oke. Nah ini kayak kuis tadi, tebak-tebak. Kecuali kita udah sering nih main. Nah nanti nanjak tuh tiba-tiba bisa lebih curam atau lebih landai. Kita nggak tahu gitu. Nah ini jadi menarik ketika kita jadi latah di sepeda harus lebih sabar. Nah kalau hari ini terabas aja deh. Kalau saya pemula gitu kan. Wah ini tebak-tebak nih. Bang Edi kalau Rini aja kalau sepedaan nanjak gitu ya banyak ngucapnya astagfirullahaladzim. Ini kejadian saya. Ngucap. Iya. Pertama kali tur itu. Waduh ini turun kagak nih foto di atas. Pak Suhandi lewat. Jangan stop. Ada juru foto di itu. Tinggal 100 meter. Demi foto yang bagus ya. Daripada foto dorong. Kan ada orang-orang. Benar. Diceng-cengin nanti. Mending hajar aja dulu. Iya, itu kejadian benar itu. Waktu Bali tahun kemarin ya. Waktu di Bali ya sepedanya ya. Di KM 100 itu udah siang bolong itu. Udah pikiran tuh udah mau turun dari sepeda. Masih nanjak terus. Pak Suhandi lewat. Ada tukang foto tuh 200 meter lagi. Aduh. Gak boleh nih, gak boleh nih. Padahal masih 1 kilo ya. Kalau Kak Johan gimana nih untuk tanjakan dan turunan? Tanjakan ya. Kalau saya sih prinsipnya ya semua orang bisa turunan tapi nggak semua orang bisa nanjak. Benar. Jadi ya memang ya ada suatu kepuasan tersendiri sih ya kalau bisa nanjak ya. Apalagi kan melewati tanjakan turut-turut tuh yang belum pernah kita
lewatin pastinya ya. Wah ini kita juga kadang nebak-nebak juga, kadang latihan, kadang saya kan kalau pada saat persiapan SEA Games gitu kan, saya kan training campnya di Bandung. Nah di Bandung kan teman-teman yang di Bandung kadang suka ini juga, maksudnya suka ngetes gitu kan. Jadi ayo yuk kita sepedain ke sana yuk. Nah belum dengan rute yang belum pernah saya lewatin kan, tiba-tiba dilanjak, wah ini kayaknya saya dikerjain nih. Harus siap-siap juga nih bilang gitu. Iya. Tapi pas sampai atas sana ya biasa happy aja. jadinya, happy maksudnya. berhasil lah gitu ya. Berhasil, wah nggak jadi nih, nggak jadi diledekin nih saya nih. Bilang gitu. Padahal udah deg-degan Baru sebenarnya ya. wah ini kena kayaknya ledekan ini maksudnya. Tapi ada suatu tantangan itu sih. Untuk jadi. tanjakan ya. Iya. Kalau Tapi untuk kalau- turunan gimana tuh? Kalau turunan sih balik ke si pesepeda masing-masing sih ya. Ada yang sebenarnya intinya lebih ke safety sih. Kalau turunan kita harus lebih fokus ya, karena dengan kecepatan tinggi, apalagi road bike itu. Road bike itu biasanya kalau saya latihan itu biasanya kalau di Bandung atau di mana juga di Jakarta atau ketemu turunan gitu ya. Teman-teman sepeda itu dengan kecepatan 70-80 itu udah biasa gitu kan. Iya. Wow. Jadi itu emang harus butuh konsentrasi tinggi. Betul, betul. Kalau saya dulu sih waktu masih muda sih nggak ada masalah mau Sekarang turunan. kan Tapi masih kalau muda. kalau sekarang turunan langsung inget anak 2 langsung, aduh anak masih 2 di rumah sih. Bukannya masih 28 Kak Langsung Jo. ngeri, Bukannya masih 28 Kak Jo. 28 tuh pas Benny 28. Kak Jo, tapi kan Kak Jo paling seneng tuh tantangannya pada saat nanjak. Ya. Nah kalau Kak Jo sendiri punya tips dan trik nggak sendiri pada saat nanjak itu speednya harus berapa? Ya, apakah atau ada nafasnya? cara-cara tersendiri Iya gitu? gimana Ya, kalau yang pas, Kak Jo? kalau saya sih yang pasti atur napas dulu. Ya. Pergunakan gear sepeda yang tepat. Benar, usahakan tetap nggak ganti-ganti di gear itu. Mulai Oke. terasa lelah atau capek, ya mungkin bisa diringankan lagi. Karena kan teman-teman kadang suka maksain itu dari bawah. Wah ini naik nih dari bawah kenceng dulu nih, sampai tengah dorong taunya. Iya banyak teman-teman kayak gitu kan. So iya di awal ya. So Iya, iya. kita semua ditinggal. Gaya-gayaan. Itu ngebut banget. Iya, benar. Sampai tengah dia dorong. Habis nafas. Lewat. Gantian kan kita, kenapa didorong sepeda mau dinaikin? Iya. Jadi tetap itu sih, jaga pernapasan, jaga ritme putaran kaki sih ya, agar bisa menyelesaikan tanjakan itu. Iya betul, apalagi tanjakannya yang curam gitu ya. Iya, Waduh, tanjakan tuh makin tertantang lagi tuh Iya. ya tantangannya. Kadang udah nggak lihat atasnya, lihat bawah aja. Kalau lihat atas kan jauh banget kan. Iya bener rasanya ya. Kalau dari Mas Wandi gimana tuh kalau untuk tanjakan dan turunan? Kalau tanjakan itu bagi saya ya memang untuk awalnya tuh prosesnya tuh kita sangat menderita lah, suffer ya. Tapi percayalah begitu sampai di puncak itu akan sesuai hasilnya dan kita akan puas sih gitu loh. Dan tentunya juga nanjak ini melatih kesabaran ya. Kita harus sabar, kita nggak bisa ikutin pace orang gitu loh. Benar. Kita harus ikutin pace kita sendiri. Yes. Itu aja sih gitu loh. Kalau turunan sih ya yang penting fokus sama handling lah gitu loh yang penting. Karena itu kan high speed kan. Kita meleng sedikit mungkin ya bisa accident gitu loh. Iya benar, bahaya banget ya karena kan ngebut banget ya kalau turunan Betul, ya 70, betul. 80 gitu Betul. kan. Apalagi sepeda. Sambil nyalip pembalap lain maksudnya. Nyali Bapak. Nah, sehubungan dengan ulang tahunnya Play FM hari ini nih dari teman-teman Joker Cycling Team sendiri, ada harapan nggak atau doa mungkin buat untuk Play FM apa aja tuh? Mungkin kita bisa jawab. Kalau saya harapannya radio Play FM harus tetap eksis. Jadi panutan tren radio sepalembang lah minimal. Ya itu aja. Amin. Amin. Makasih Bang Edi dari Kak Jo. Kak Johar Johan. Ya harapan saya semoga Play FM ini bisa semakin terus berkembang sih ya. Terus berkembang ya, semakin sukses lah pastinya. Oke. Amin. Amin. Ini kuncinya Pamungkas ya. Untuk Yang paling penting nih. Ini langsung kena di hati. Kalau Bang Suhandi, ini yang paling wise dari Gitu tone ya. nadanya aja Iya. ya. Nada So wise suaranya. ya, so wise ya. Ya untuk Play FM mungkin selamat ulang tahun. Semoga ke depan makin sukses, makin eksis. Tentunya untuk liputan komunitas makin diperbanyak supaya beberapa kalangan yang mungkin tidak mengetahui dunia itu, terutama misalnya contoh kayak kita sepeda, kenapa kadang-kadang kita berteriak karena kita nggak punya klakson gitu kan? Ya mungkin biar mereka lebih aware lah dan kita sama-sama mengerti, itu aja sih gitu loh. Bagus sih program-program kedepannya mungkin lebih inovatif lah, lebih baik gitu. Oke. Terima kasih banyak untuk tim teman-teman. Joker Cycling Team ya. Yes, Bang Dari- Edi terima Yes. kasih, Kak Johari Johari Johan Terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Kak Suhandi juga Yes. ya kan udah. Jadi
narasumber kita buat hari ini ya di 11 tahunnya Kita Play jadi FM. banyak tahu loh mengenai road bike. Betul, luar biasa ya ternyata ya. Dan pastinya players di sini masih bakal ngobrol lagi dengan narasumber yang lain. Jangan kemana-mana. 97.5 Play FM. Cover yourself. Recover the nation.